setelah membunuh satu keluarga, pelaku ini masih juga sempat menginap selama 10 jam di rumah korbannya. Dan bahkan pelaku juga mengacak-acak seluruh rumah dan mengambil uang sebesar 300.000 yen. Memang pelaku ini meninggalkan banyak barang bukti, mulai dari sidik jari, makanan sisa di kulkas, dan sampai memakai toilet tanpa disiram. Tapi dengan segitu banyaknya barang bukti, dari tahun 2000-an sampai 2024, pelaku belum juga ditemukan. Ya, semuanya berawal di tahun 1991. Saat itu, ada seorang pria bernama Mikio Miyazawa berusia 44 tahun, seorang pekerja kantoran, membawa keluarganya ini pindah ke rumah yang berada di Jalan Kamishoshigaya, Setagaya, Tokyo, Jepang. Di wilayah itu, mereka ini menempati rumah bersebelahan dengan rumah mertua dan kakak iparnya. Dan rumah mereka juga tidak jauh dari taman bermain anak-anak, yaitu tamannya ini bernama Koko. Sedangkan istrinya yang bernama Yasuko berusia 41 tahun berprofesi sebagai guru private di rumah. Kedua pasangan ini memiliki seorang putri bernama Nina 8 tahun dan putranya bernama Rei berusia 6 tahun. Ketika pertama kali keluarganya Mikio menempati wilayah perumahan itu, masih terlihat ada ratusan rumah yang berjejeran atau yang masih banyak rumah lah. Tapi seiring berjalannya waktu, hampir 9 tahun lamanya, satu persatu rumah tetangganya itu menghilang. Dikarenakan pemiliknya ini banyak yang menjual rumah dan pindah ke daerah lainnya di Tokyo. Karena kawasan itu bakal digusur untuk proyek peluasan lahan Taman Shoshigaya oleh pemerintahan Tokyo sendiri. Dan tepatnya di tahun 2000-an, wilayah perumahan itu menyisakan cuma 4 rumah. Salah satu rumahnya diisi oleh keluarga Mikio, mertua dan kakak iparnya, serta satu orang tetangganya. Sebenarnya Mikio ini sudah berniat untuk menjual rumahnya dan pindah ke tempat yang lain. Tapi tidak jadi dikarenakan karena dia memikirkan masalah tumbuh kembang anaknya di tempat baru nanti. Di mana Mikio dan Yasuko ini khawatir kalau anaknya itu bakal sulit untuk beradaptasi di tempat yang baru. Ditambah lagi, ibu dari Yasuko yang bernama Asahi Geino hidup sendiri di rumah kakak iparnya yang bernama AN. Di mana AN ini merantau ke Inggris. Awalnya, keluarga Mikio ini hidup harmonis, tapi semuanya ini berubah ketika di malam 30 Desember tahun 2000-an. Mikio, Yasuko, Nina dan Rei ditemukan meninggal dunia, dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Dan sampai sekarang, sudah 24 tahun, polisi Tokyo belum bisa menemukan siapa pelakunya. Pembunuhan itu diketahui oleh mertua Mikio, yaitu Asahi Genio tadi. Saat itu dia mendatangi rumah anak dan menantunya, tepat di tanggal 31 Desember tahun 2000. Awalnya, Asahi ini berkali-kali untuk menghubungi anaknya, tapi tidak ada jawaban. Karena merasa ada yang aneh, Asahi pun memutuskan untuk berjalan kaki ke sebelah rumah. Ya, rumahnya si Mikio ini. Ketika Asahi membuka pintu, di sanalah dia berteriak dan kaget melihat menantunya Mikio Miyazawa tergeletak berlumuran darah di ruang utama lantai 1. Asahi yang panik langsung memanggil putrinya yaitu Yasuko dan kedua cucunya Nina dan Rei. Dan ketika dia naik ke lantai kedua, dia sangat-sangat terkejut karena nenek itu melihat putrinya juga meninggal berlumuran darah bersama kedua cucunya. Karena teriakan nenek Asahi tadi cukup kuat, jadi salah satu keluarga datang dan ikut terkejut melihat pemandangan yang mengerikan tersebut. Dan akhirnya mereka pun mencoba menghubungi polisi, dan tidak butuh waktu lama polisi pun satu persatu mulai datang. Polisi segera memasang police line atau garis polisi dan melakukan olah TKP. Tim forensik pun datang untuk melakukan penyelidikan. Dugaan polisi sementara, pembunuh keluarga Miyazawa ini masuk melalui jendela kecil kamar mandi di lantai 2. Target utamanya atau target yang pertama adalah kamar tidur Rei karena memang tempatnya itu bersebelahan dengan kamar mandi. Saat itu Rei ini lagi tidur dan pelaku pun langsung mencekiknya. Diketahui juga Rei ini adalah satu-satunya korban yang dibunuh dengan cara dicekik dan satu-satunya korban yang tidak memiliki luka tusuk atau noda merah di tubuhnya. Di kamar tidur inilah polisi menemukan jejak kaki yang paling banyak. Korban keduanya diperkirakan adalah sang ayah yaitu Mikio. Polisi menduga sebelum penyerangan Mikio ini lagi berada di lantai 1 untuk bekerja. Tubuhnya ditemukan di lantai 1 tepat di sebelah tangga. Mikio ditemukan dengan banyak luka terutama di bagian paha dan bokong. Tapi luka tusuk juga ditemukan di kedua lengan, dada, dan wajahnya. Penyebab kematiannya diputuskan karena kehabisan darah akibat luka tusukan di dada.
Selain itu, polisi menemukan patahan pisau sashimi di tengkoraknya Mikio. Korban yang terakhir adalah ibu dan anak perempuannya yang sedang tidur bersama di loteng, di mana kamar ini bisa diakses melalui tangga lipat yang terletak di lantai 2 dekat dengan kamar mandi. Mereka ditikam beberapa kali, terutama di bagian wajah dan leher dengan pisau sashimi yang patah dan kemudian dengan pisau dapur. Saat itu Yasuko ini berusaha untuk lari bersama Nina. Ia menggendong Nina, membawanya menuruni tangga. Tapi pelaku ini mengejarnya dan menghujamkan pisau berulang kali ke kepalanya Yasuko sampai dia pun meninggal dunia. Sementara itu Nina, anak yang lagi kecil, dipukul sampai meninggal dunia di tempat. Keduanya pun ditemukan meringkuk saling membelakangi punggung. Menurut polisi, setelah membunuh satu keluarga tersebut, pelaku ini masih pergi ke area dapur Mikio. Bahkan pelaku ini mengeluarkan beberapa es krim dari lemari es. Anehnya, pelaku ini juga tidak menggunakan sendok. Seperti seorang psikopat, dia meremas wadahnya dan mulai memakan es krim tersebut. Bukan cuma itu aja, tapi setelah itu pelaku ini mengobrak-ngabrik dokumen keluarga dari tempat penyimpanan di lantai 1. Dia mengeluarkan semua laci dan membawa salah satu laci ke kamar mandi di lantai 2 dan kemudian dia pun membuang isinya ke dalam bak mandi. Barang-barang pribadi milik Yasuko yang terdiri dari 2 tas tangan, dompet Mikio, kunci rumah dan berbagai dokumen ikut dibuang ke dalam toilet. Barang-barang lain seperti handuk putih yang berlumuran darah dan juga secangkir es krim kosong juga ikut dibuang. Selain itu, pelaku ini masih berada di rumah Mikio sekitar jam 01:18 karena pelaku ini menggunakan komputer Mikio. Selama 5 menit, pelaku ini menggunakan komputer. Pelaku ini membuat folder baru dan mengunjungi situs web teater atau situs web yang sudah terbuka pada awalnya. Bahkan pelaku ini meninggalkan banyak barang bukti seperti topi, syal kotak-kotak, tas pinggang berwarna abu-abu dan hitam, baju sweater, dan 2 sapu tangan berwarna hitam. Dan berdasarkan jejak kaki, pelaku menggunakan sepatu lari berwarna putih dengan ukuran 11 yang diproduksi di Korea Selatan. Polisi juga menemukan kotak P3K terbuka dan pembalut wanita yang dibasahi dengan darah si pelaku. Di mana polisi ini yakin kalau pelaku ini menggunakannya untuk mengobati lukanya sendiri. Ya walaupun sudah banyak barang bukti, nyatanya polisi Tokyo mengatakan kasus pembunuhan satu keluarga Mikio berakhir buntu. Sampai sekarang sudah ada kurang lebih 246.000 petugas penegak hukum, detektif, pakar kriminologi, dan ahli forensik yang dilibatkan dalam penyelidikan tersebut. Polisi juga sempat menerima 16.000 informasi dari masyarakat, tapi pelaku itu tetap jadi buron dan tidak diketahui siapa pelakunya. Bahkan pihak kepolisian ini juga mengeluarkan sayembara untuk siapa saja yang tahu ataupun yang menangkap pelakunya akan diberi hadiah sebesar 3 juta yen. Bahkan bukan cuma 3 juta yen, polisi juga menambahkan menjadi 20 juta yen. Dan di dalam poster sayembara itu tertera ciri-ciri dari pelaku. Tinggi dari pelaku ini diperkirakan 170 cm. Bergolongan darah A, tangan dominan kanan atau sering menggunakan tangan kanan bukan kidal, berusia 15-35 tahun. Sampai ke makanan, bahkan di dalam poster itu dijelaskan terakhir kali dia memakan makanan yang mengandung kacang dan wijen berdasarkan temuan toilet yang belum disiram tadi. Dari analisis tes DNA, pelaku ini diketahui memiliki ibu keturunan dari Eropa. Kemungkinan dia ini berasal dari negara dekat Laut Mediterania. Dari analisis kromosom Y, diketahui ayah dari si pelaku ini merupakan keturunan Asia seperti Korea, Cina, dan Jepang. Tim khusus dari Departemen Kepolisian Tokyo bekerja sama dengan para penyelidik di luar negeri untuk mengungkapkannya. Ya kurang lebih ada 280.000 orang mencoba membantu untuk memecahkan kasus ini, tapi tidak ada hasilnya. Pada awalnya, para penyidik ini berharap kalau pelakunya segera terungkap karena pelaku ini meninggalkan sidik jari, jejak kaki, dan bahkan handuk yang bernoda darah dari pelaku. Tapi kenyataannya lebih dari 5 juta orang yang diperiksa sidik jarinya, semua jenis penjahat, teman keluarga, mantan penghuni rumah, pasien rumah sakit dengan luka tangan mereka. Dan polisi juga mencoba melakukan tes DNA dengan kurang lebih banyak banget percobaan, tapi tidak ada satupun dari mereka yang cocok dengan DNA yang ditemukan di handuk tersebut. Sampai pada akhirnya polisi membuat 3 kemungkinan motif, yaitu uang, dendam, atau motif yang tidak diketahui oleh pihak berwenang. Dan mulailah muncul teori pertama adalah uang. Uang cenderung memunculkan banyak orang yang skeptis
dan tidak heran kalau tersangka hanya mencuri uang sekitar 300.000 yen. Banyak yang meragukan seseorang akan membunuh satu keluarga yang bisa dibilang kecil, yaitu 300.000 yen, atau kalian konversikan sendiri lah ya. Dan kalaupun karena uang, kenapa pelaku ini tidak mengambil semua uang dari keluarga Mikio? Yang membuat teori ini semakin masuk akal adalah bahwa dari 10 barang yang ditinggalkan oleh pelaku, 5 diantaranya bisa jadi dibeli di sekitar stasiun Ogikubo. Polisi juga menduga pelaku ini tinggal di sekitar sisi barat Tokyo dan berpindah menggunakan kereta JR Chuo Line ke Kewo Line, yang membuatnya tidak jauh dari Taman Sushigaya. Namun ada beberapa orang yang meragukan teori-teori tersebut. Bahkan beberapa berteori kalau pelaku ini sengaja membuang barang-barangnya dan menghancurkan benda-benda di sekitarnya untuk kamuflase dan sebagian dari rencananya untuk mengalihkan perhatian polisi. Jadi kurang lebih begitulah kasus Mikio ini. Dan kalau ada salah kata ataupun ya mungkin masih berantakan banget nih omongan gue karena gue baru nge-record lagi. Terima kasih sudah menonton video ini.